kita masuk ke segmen di mana ini dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, kita akan berikan berita-berita yang menarik, makanan jiwa buat kalian semua, dan tentunya pasti rileks. Informasi-informasi berbentuk tinggi untuk para orang-orang berpendidikan di luar sana. Jadi kita masuk ke Tonight's Headline. Ya, ini ada sebuah artikel ya, bunyinya adalah pilot lamar pramugari di ketinggian 34.000 kaki. Namanya adalah Brandy Hollenbeck, Ya. pramugari sebuah maskapai penerbangan asal Amerika Serikat, tidak menyangka akan dilamar oleh sang kekasih saat sedang mengemasi kereta minumannya di atas pesawat. So sweet. Jadi kekasih Brandy namanya Eric Griner ya, yang juga merupakan seorang pilot, melamarnya melalui public address system di kokpit di ketinggian 34.000 kaki. Ya. Saat itu Eric yang sudah nggak tugas meminta bantuan rekannya untuk melakukan proses lamaran yang cukup unik ini. Wah, gila. Seru Itu ya? berarti melamar di atas ketinggian berapa ribu kaki gitu itu ya? Iya. So unik ya, beda gitu ya kan? Iya. Desta, waktu itu sempat kepikiran nggak untuk melamar istri lo itu di pesawat atau di... Enggak. Kenapa? Ya ribet aja ngurusinnya gitu. Lebih enakan sesuatu yang romantis kan bukan hanya 34.000 kaki kan? Oh iya, benar. Saya ke 34.000 kaki ke bawah malah. Iya. Di bawah laut dong. Kalau Vincent apa dulu? Pernah kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Cuman gue itu selalu dari dulu pengen jadi pilot, tapi gue selalu takut sama yang namanya naik pesawat. Nah, lu udah jadi pilot tapi lu takut ketinggian gimana sih? Bukan nggak takut ketinggian. Gue seneng gitu ngeliat pilot gagah. Ya kan? Tapi kalau setiap naik pesawat, gue takut. Kalau gue pengen jadi astronot dari kecil. Oh. Nih, insya Allah ke depan ini gue akan sekolah astronot, jadi mungkin gue akan bertugas sekitar 3 bulan. Oh, bagus dong kalau gitu. Lo gak sedih kepisah sama gue? Orang mah jangan dong, jangan lo temenin gue Ya gitu. kan lo bagus kalau pengen mencari sesuatu hal yang baru lagi. Seperti kayak teman kita yang satu ini. Siapa? Dia ini baru lulus. Hah? Sekolah pilot. Dia public figure? Public figure. Oke. Dia ini mau udah sekolah pilot, udah sekarang mau ngambil yang buat helikopter. Helikopter? Iya. Namanya siapa tuh orang? Nah, langsung aja kita undang Ali Syakir. Ali Syakir. Tinggi banget. Tahu. Ini mah cocoknya jadi pemain basket, bukan jadi pilot. Wah, cewek-cewek. Wah. Udah ganteng ya. Mau sekolah, udah selesai belum sekolah pilot, Teli? Doain sebentar lagi nih cek. Sebentar lagi. Bentar lagi. Sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Wow, pilot ganteng, tinggi, gede. Apanya percaya dirinya itu loh. Oh iya. Dia kan main sinetron percaya dirinya kan gede banget ini. Saya suka nih orang-orang kayak begini ya. Lo beneran pengen jadi pilot? Dari dulu atau apa dari orang tua yang menyuruh lo kayak gitu? Gini, sebenarnya pilot itu kan sebenarnya cita-cita dari kecil sih. Oh. Ketika ditanya anak-anak kecil gitu, apa cita-cita kamu? Lu udah bilang jadi pilot? Emang enggak, jadi gue pengen jadi pilot. Heeh. Karena gue berpikir gini, kayaknya keren aja kalau misalnya kita bawa pesawat, bawa jet gitu kan, pesawat kencang. Maksudnya Iya. udah banyak di dunia ini orang membawa mobil kencang tuh udah biasa, orang pasti bisa bawa. Tapi kan belum tentu orang di dunia ini tuh bisa membawa pesawat jet, belum tentu semuanya bisa. Benar. Itu butuh skill pastinya kan. Ini buat profesional untuk mencari nafkah atau hanya untuk hobi aja? Hobi. Ya, yang jelas bisa menjadi suatu pekerjaan juga lah. Oh, berarti Artinya pesawat soalnya komersial kalau ntar syuting ya? itu kan tidak menjamin kan. Oke. Apalagi kita anak laki-laki, jadi lebih baik seorang anak laki-laki itu bisa memiliki suatu pekerjaan atau suatu pegangan bisa menjamin di masa depan. Sedap ini dia nih, Ali Syakir. Ini udah, kalau pilot komersial ganteng begini, biasa pramugari mah, Udah kayak laron. kayak semut nempelin gula, bro. Aduh. Nggak, Lili, yang gue tanya, nanti begitu sekolah lu kelar, lu nanti akan menerbangkan misalkan apa airlines gitu, yang komersil yang kita naik Jakarta Bali atau Jakarta kayak gitu? Nah, ini atau dia nih. Domestik Singapura. atau internasional? Gini, sebenarnya kalau gue pribadi, gue memiliki plan untuk mengambil sekolah helikopter. Oke. Tapi itu masih ya entar aja lah. Tapi Baru artinya wacana intinya ya? orang tua itu sedikit melarang sebenarnya gue mengambil helikopter. Karena orang tua gue tahunya kan seorang pilot itu lu bawa pesawat Boeing, Airbus Ya, segala macam. Tapi karena emang gue itu sukanya itu ngelihatnya itu bawa pesawat helikopter gitu loh. Kayaknya bisa sedikit terbang cowboy lah. Beda itu ya, Beda. penerbangan helikopter pas. Ambil sekolah lagi lah. Harus Ibarat, ambil sekolah ibarat lagi. kuliah ngambil S2-nya lah, kalau ibarat dokter tuh ambil spesialisnya lah. Oh. Wow. Seperti itulah.
Lu nggak takut akan resikonya, itu kan sebuah Itu pekerjaan. mah lu yang takut ketinggian. Nih kalau naik pesawat nih norak banget nih Vincent nih. Dia sebelah gue megang kenceng banget kalau pas lagi Turbulence gitu. boarding. Wih serem banget ini orang. boarding. Take off. Boarding. Enggak, Li. Dia dari zaman boarding udah megangin gue. Masuk pesawat yuk. Pas mau take off, ya ampun, megangnya keringat dingin. Norak nih orang nih. Iya, resikonya kayak gitu lo nggak. Apakah itu termasuk? Ya gue emang suka gitu resiko itu. Sebenarnya kita gini aja, namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Dewasa. Pasti. Sekarang lagi kayak gini, nggak usah kita takut meninggal di pesawat atau jatuh dari pesawat. Orang tidurnya bisa meninggal. Pasti, Ali ya benar. Sakib. Belum beres. Iya, tapi dia belum selesai. Oke, Nggak, maksudnya gini, orang tidur aja bisa meninggal. Iya, Tapi kenapa kebanyakan orang nggak takut tidur gitu loh. Pokoknya intinya kita serahin aja sama yang di atas lah gitu. Umur mah nggak ada yang tahu. Sekarang ini ngomong-ngomong soal pekerjaan yang beresiko ya, baik terhadap kesehatan atau keselamatan, ini ada infonya nih Vincent, Ali Dari? ya. Wah ini dia. Pramugari Hesti. Pramugari Hesti, silakan. Selamat datang pada awak penumpang di Tonight's Airline. Pertama-tama, matikan telepon seluler Anda atau pastikan telepon seluler Anda dalam keadaan flight mode. Flight mode, biasa aja ngomongnya, nggak usah mode gitu. Ya. Ibu Kencangkan. kayak pegawai pizza Bu ya, bukan kayak pramugari. Sorry Bu ya. Maaf, saya boleh teruskan, ini baik untuk Oh keselamatannya. ya silakan ya. Kencangkan sabuk pengaman Anda, pastikan dalam keadaan kencang seperti Anda mengikat kambing pada saat kurban. Untuk para awak penumpang yang berada di dekat pintu keselamatan, harap membaca buku petunjuk yang ada pada kursi penumpang. Dan pastikan di situ juga ada kata-kata mutiara dan foto terbaru. Info pekerjaan paling beresiko terhadap kesehatan dan juga keselamatan. Yang pertama adalah pekerjaan penambang batu bara. Pekerjaan ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang paling berbahaya. Meski tingkat keamanan sudah jauh lebih baik dibanding awal tahun 1900-an, resiko-resiko seperti kegagalan tambang dinding, ledakan gas, sesak nafas, dan keracunan tetap menghantui para pekerja tambang ini. Berikutnya yang kedua itu pekerja kebersihan. Statistik menunjukkan bahwa pekerja kebersihan merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di Amerika Serikat. Dengan tingkat kematian rata-rata 27,1 dari 100.000 pekerja. Wow, bahaya terbesar dari pekerjaan ini adalah berhubungan dengan sampah dan kontak langsung dengan bahan yang berpotensi berbahaya seperti pecahan kaca, limbah medis, dan juga bahan kimia. Baiklah, berikutnya adalah ternyata salah satu yang beresiko adalah pekerjaan pegawai restoran cepat saji. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pegawai restoran cepat saji yaitu emosi yang sulit terkendali. Bekerja sebagai pelayan makanan cepat saji menjadi salah satu pemicu depresi yang paling parah. Sebabnya setiap orang meminta pesanan itu dalam waktu cepat dan dapat menjadi tekanan tersendiri bagi pegawai. Sekitar 10% dari seluruh pegawai restoran cepat saji di Amerika Serikat dilaporkan mengalami depresi yang serius. Dan berikutnya adalah penebang kayu. Menurut survei, profesi ini memiliki tingkat kematian rata-rata 127,8 dari 100.000 pekerja. Pekerjaan ini cukup beresiko terhadap keselamatan karena berhubungan dengan cuaca ekstrim, lokasi yang jauh dari tempat umum, dan juga rumah sakit. Serta tak lepas dari gergaji rantai yang digunakannya. Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Itulah beberapa informasi dari saya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Yang kita tidak menyana, ternyata pekerja cepat saji, restoran cepat saji memiliki resiko yang cukup tinggi. Kok cepat saji? Iya, restoran cepat saji. Tadi udah ada infonya? Ada. Ada, Bapak nggak dengerin, Pak? Tadi saya tadi lagi bayangin yang lain. Iya. Fantasi. Bayangin apa? Ibu, yang jadi pertanyaan adalah dibandingkan pembalap kah atau stuntman, pilot, ternyata pegawai restoran cepat saji itu baru. Tapi pramugari kan biasa suaminya pacarnya pilot. Kalau ibu nih pacarnya bolot juga ya? Pilot. Oh iya, pilot juga, bukan? Pilot. 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 Edo pilot. Dia sebagai nahkoda rumah tangga saya. Oh, loh kok nakoda kan pilot, Bu? Ini nggak tahu bedanya lagi. Aduh. Pacarnya pilot pesawat telepon ya? Bukan, Pak. Terima kasih ya, Bu ya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.
Tapi semua pekerjaan kata Ali tadi, semua tuh ada resikonya. Host Pasti. aja juga ada resikonya, Vincent. Nggak tahu ketiban tahu lampu kan juga mati. Ini namanya hidup orang yang nggak ada yang tahu ya. Apalagi namanya azab, host yang ngomongnya suka kotor. Nah, seperti Anda ini. Ya lu sembarangan. Baiklah, setelah ini kita akan nantang tamu kita ya. Tantangan seperti apa? Tetap di Tonight Show. Menerbangkan hati aja gimana? Ah!